Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Valentina Dewi dengan NIM 2212529. Saya dari tema 5 yang membahas tentang pendekatan perencanaan pendidikan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa pengertian dari pendekatan perencanaan pendidikan? Nah, pengertian dari pendekatan perencanaan pendidikan adalah cara atau metode yang digunakan dalam proses perencanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, di sini saya akan membahas 5 metode atau 5 pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan kebutuhan sosial, yang kedua ada pendekatan social justice, yang ketiga pendekatan demografis, yang keempat pendekatan school mapping, dan yang kelima pendekatan intra-educational extrapolation. Nah, yang pertama itu kan ada pendekatan kebutuhan sosial. Teman-teman udah pada tahu belum nih apa pengertiannya? Nah, di sini pengertian pendekatan kebutuhan sosial menurut Renal Kasali adalah sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan memahami perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini berarti pendidikan harus responsif terhadap dinamika sosial dan mengarah pada pemberdayaan individu dan komunitas. Nah, berikut ada metode pendekatan kebutuhan sosial. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan sosial, yang kedua ada partisipasi masyarakat, yang ketiga pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan, yang keempat kerjasama dengan pihak eksternal, yang kelima ada evaluasi berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pendekatan kebutuhan sosial. Yang pertama itu dengan mengatasi masalah sosial, selanjutnya pemberdayaan masyarakat, terus meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, merancang program pendidikan yang relevan. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak eksternal. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat pendekatan kebutuhan sosial. Yang pertama itu ada relevansi pendidikan, yang kedua pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga ada pengurangan masalah sosial. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan social justice. Pengertian pendekatan social justice menurut Pedro Nogueira dalam bukunya City School and the American Dream menyatakan bahwa social justice dalam pendidikan berarti memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua siswa. Nah, di sini ada metode pendekatan social justice. Yang pertama itu ada pengembangan kurikulum inklusif, yang kedua ada pendidikan multikultural, yang ketiga ada pendidikan kritis, yang keempat penggunaan literatur dan materi kritis, yang kelima ada pengembangan kesadaran sosial, yang keenam ada advokasi dan aksi sosial, yang keenam ada kerjasama dengan komunitas, yang ketujuh pelatihan guru dan pengembangan profesional, yang kedelapan pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya ada tujuan pendekatan social justice. Yang pertama menghapus diskriminasi, yang kedua mendorong kesetaraan, yang ketiga mengurangi ketidaksetaraan, yang keempat mengembangkan kesadaran sosial, yang kelima mendorong advokasi dan aksi sosial, yang keenam mengintegrasikan kurikulum yang beragam, yang ketujuh mendorong kolaborasi dan komunitas dengan komunitas, yang kedelapan menghasilkan pendidik yang sensitif. Selanjutnya itu ada manfaat pendekatan social justice. Yang pertama itu ada kesetaraan dan keadilan, yang kedua ada pemberdayaan individu, nah yang ketiga mengatasi diskriminasi, yang keempat penghargaan terhadap keragaman, yang kelima kesadaran sosial, yang keenam peningkatan partisipasi sosial, yang ketujuh peningkatan kualitas pendidikan,
Yang kedelapan, pembentukan warga yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, mengurangi konflik sosial. Dan yang kesepuluh, pembangunan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya itu ada pendekatan demografis. Menurut Burton R. Clark dalam bukunya Demographic Challenge for the 21 Century, A State of Knowledge, membahas dampak perkembangan demografis terhadap perguruan tinggi dan menyajikan berbagai pemikiran tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat menghadapi perubahan dalam jumlah dan karakteristik mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada metode pendekatan demografis. Nah, yang pertama itu ada analisis proyeksi penduduk, yang kedua ada analisis distribusi usia, yang ketiga ada analisis gender, yang keempat ada analisis urbanisasi dan migrasi, yang kelima ada analisis kependudukan khusus, yang keenam ada analisis pendidikan usia dini, yang ketujuh ada analisis mobilitas penduduk, dan yang kedelapan ada analisis proyeksi kebutuhan tenaga pendidik. Selanjutnya itu ada tujuan pendekatan demografis. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, yang kedua merencanakan alokasi sumber daya. Selanjutnya itu yang nomor 3, meramalkan pertumbuhan dan perubahan. Yang keempat, mengembangkan kebijakan pendidikan yang berfokus. Yang kelima, mengukur kemajuan pendidikan. Yang keenam, mengantisipasi tantangan masa depan. Selanjutnya itu ada manfaat pendekatan demografis. Nah, yang pertama itu ada perencanaan yang terinformasi, yang kedua penggunaan sumber daya yang lebih efisien, yang ketiga penyesuaian dengan pertumbuhan penduduk, yang keempat mengidentifikasi tantangan masa depan, yang kelima pengembangan program yang tepat sasaran, dan yang keenam evaluasi kemajuan pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan school mapping. Pengertian pendekatan school mapping. Menurut Alan Aglathorn dalam bukunya The Principle as Curriculum Leader, Shaping What is Taught and Tested, Alan Aglathorn menyebutkan bahwa school mapping adalah metode untuk mengidentifikasi, memahami, dan memanfaatkan informasi geografis tentang sekolah dan siswa untuk meningkatkan perencanaan pendidikan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada metode pendekatan school mapping. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data geografis. Nah, yang kedua analisis statistik. Yang ketiga pemetaan distribusi sekolah. Yang keempat analisis padatan penduduk. Yang kelima pemetaan kualitas pendidikan. Yang keenam pemetaan kebutuhan pendidikan. Yang ketujuh analisis aksesibilitas. Yang kedelapan pemetaan fasilitas sekolah. Yang kesembilan pemetaan risiko lingkungan. Dan yang kesepuluh konsultasi dengan pihak yang terkait. Selanjutnya itu ada tujuan pendekatan school mapping. Yang pertama itu merencanakan distribusi sekolah yang efisien. Yang kedua, mengidentifikasi ketidaksetaraan pendidikan. Yang ketiga, perencanaan transportasi siswa. Yang keempat, perencanaan instruktur sekolah. Yang kelima, perencanaan program pendidikan. Yang keenam, mengidentifikasi risiko dan bahaya. Yang ketujuh, menginformasikan pengambilan keputusan kebijakan. Yang kedelapan, memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya itu ada manfaat pendekatan school mapping. Nah, yang pertama, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, perencanaan infrastruktur sekolah yang efisien. Yang ketiga, pemetaan kualitas pendidikan. Yang keempat, pengelolaan transportasi siswa yang lebih baik. Yang kelima, mengatasi ketidaksetaraan pendidikan. Yang keenam,
perencanaan keberlanjutan. Yang ketujuh, pemahaman lingkungan sekolah. Yang kedelapan, pengembangan program pendidikan. Yang kesembilan, peningkatan transparansi. Kesepuluh, pengembangan kebijakan yang terinformasi. Dan yang ke-11, pemahaman lebih baik tentang kebutuhan siswa. Selanjutnya itu ada pendekatan intra-educational extrapolation. Menurut Yesi Okta Aprianti dan kawan-kawannya dalam bukunya Pengantar Ilmu Manajemen Pendidikan, Teori dan Praktek Mengelola Lembaga Pendidikan Era Industri 4.0 dan Society 5.0, menjelaskan pendekatan intra-educational extrapolation adalah perencanaan pendidikan yang berbasis pada data yang tersedia. Konsentrasi perencanaan terpusat hanya pada salah satu aspek atau program yang sudah jelas, khususnya terkait dengan besaran target yang jelas, periode waktu tertentu, anggaran yang tersedia, kebijakan pemerintah yang sudah jelas, dan pelaksanaan program. Selanjutnya itu ada metode pendekatan intra-educational extrapolation. Yang pertama itu ada kumpulkan data internal. Yang kedua, analisis tren historis. Yang ketiga, pemodelan matematis. Yang keempat, perhitungan proyeksi. Yang kelima, validasi dan koreksi. Yang keenam, pembuatan kebijakan. Dan yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendekatan intra-educational extrapolation. Yang pertama itu meramalkan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, perencanaan anggaran yang efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang keempat, ada pemantauan kemajuan pendidikan. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul. Yang keempat, Yang keenam, penyesuaian program pendidikan. Yang ketujuh, optimasi kapasitas fasilitas. Yang kedelapan, perencanaan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat pendekatan intra-educational extrapolation. Yang pertama, proyeksi yang akurat. Yang kedua, optimasi sumber daya. Yang ketiga, perencanaan anggaran yang efisien. Yang keempat, pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang kelima, menghindari krisis pendidikan. Yang keenam, penyesuaian program pendidikan. Dan yang ketujuh, peningkatan kualitas pendidikan. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.